terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan.
Mengantisipasi gangguan layanan imigrasi akibat lumpuhnya server Pusat Data Nasional Kemenkominfo, penumpang datang ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten lebih awal. Usai menyampaikan niatnya maju di Pilgub Jakarta, Anies Baswedan memastikan akan bertemu dengan semua pimpinan parpol, termasuk Prabowo Subianto. Seorang pelajar berusia 13 tahun ditemukan meninggal dengan luka-luka lebam di Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu 9 Juni lalu. LBH Padang menduga pelajar tersebut tewas karena dianiaya polisi. Juni 2024, saudara, 3 sorotan tadi dan sejumlah perbincangan dan topik terhangat akan kami hadirkan dalam Kompas Petang kali ini di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Tifal Solesa akan menyapa Anda nanti di paruh kedua program ini. Nah, menutup paruh pertama, Anda akan bersama Niluh Puspa. Niluh? Terima kasih, Tifal. Saudara, sebuah mobil SUV menabrak truk yang berhenti di ruas tol Semarang-Batang kilometer 405. 4 orang meninggal dan 2 orang terluka. MD. Ngantuk. Dari rekaman video amatir, kerasnya benturan membuat mobil SUV yang menabrak truk parkir di tol Semarang-Batang kilometer 405 rusak parah. Bahkan badan mobil terbelah menjadi 2 bagian. Akibat kecelakaan ini, 4 penumpang mobil SUV meninggal dunia dan 2 orang terluka. Menurut pengemudi mobil SUV, tidak terlihat truk sedang atau tidak melihat truk sedang parkir di pinggir tol Semarang-Batang kilometer 405. Ia mengaku tidak melihat ada truk parkir di pinggir tol dan tidak fokus mengemudi karena perjalanan jauh dari Sumatera menuju Blitar. Tim Laka Lantas Polres Kendal dan petugas Jasa Marga mengevakuasi 4 jenazah dan 2 korban selamat ke RSI Muhammadiyah Kendal. Sementara itu, sopir Pajero dibawa ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan. Tadi kan saya mau ambil kiri, Mas, mau nyalip. Tadinya kan ke kanan terus ada mobil, tapi dari jauh itu memang nggak kelihatan truk itu, Mas. Dari berita terus ke Lampung kan adik saya ada yang nikah di sana, Mas. Ini mau pulang ke Blitar lagi. Sorotan lain, saudara, Sat Narkoba Polres Jakarta Barat kembali menggeledah kamar indekos Virgon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Sebelumnya, Virgon ditangkap pada Kamis dini hari bersama seorang temannya. Sat Narkoba Polres Jakarta Barat kembali menggeledah kamar indekos Virgon di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Sebelumnya, Virgon ditangkap pada Kamis 20 Juni pukul 1 dini hari bersama teman perempuannya berinisial PA. Virgon bersikap kooperatif dengan mengeluarkan sendiri botol minuman, alat isap, dan narkotika jenis sabu yang disembunyikannya di dalam sebuah kotak berwarna hitam. Pasca penangkapan, polisi menggeledah ulang, namun tak ditemukan barang bukti tambahan. Meski demikian, polisi telah berhasil mengantongi identitas pemasok narkoba kepada vokalis band Last Child ini. Dan untuk perkembangan kasusnya, sampai saat ini masih terus dalam proses pemeriksaan. Dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP, di kosan saudara VTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP, yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan
narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA, dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Kami mohon doanya agar orang tersebut dapat kami amankan dan kami bisa mengembangkan kasus ini. Pasca penangkapan terkait narkoba, Virgon dan rekan perempuannya menjalani tes kesehatan di Bitdokes Polres Jakarta Barat. Hasilnya, kondisi kesehatan Virgon dan rekannya dalam keadaan sehat. Namun, hasil tes urin keduanya dinyatakan positif sabu. Urinnya juga masih positif mengandung narkotika, beserta dengan satu rekannya, tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat, dan masih untuk urinnya positif narkotika. Pasca penangkapan Virgon, pihak keluarga yakni ibu dan kakak Virgon sudah 2 kali mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Keluarga berharap Virgon bisa direhabilitasi. Datangan kita ini yang kedua kalinya untuk dampingin adik, berikan kekuatan dan juga supaya cepat didampingin kuasa hukum. Ya semoga hasilnya bisa direhab ya. Harapannya itu. Dalam penangkapan Virgon, polisi menemukan dan menyita barang bukti 1 klip sabu beserta alat isapnya. Tim Liputan Kompas TV. Sorotan berikutnya, Saudara, mengantisipasi gangguan layanan imigrasi akibat lumpuhnya server Pusat Data Nasional Kemenkominfo, penumpang datang ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten lebih awal. Hingga Sabtu siang, sistem keimigrasian di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta masih terkendala. Selagi pemulihan, petugas mengatur antrean dan menambah jumlah personil pemeriksaan untuk mencegah penumpukan penumpang seperti hari Kamis lalu. Calon penumpang tujuan luar negeri mengantisipasi gangguan layanan keimigrasian dengan berangkat lebih awal ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena takut ada dampak nanti kita nggak ketinggalan pesawat, jadi berangkat lebih awal. Kami penerbangan sebenarnya jam 9:30. Tadi berangkat lebih pagi, ini jam 8 udah tiba di sini. Terus kami berangkat dari rumah mengantisipasi jam 7 sampai di bandara jam 8 kurang. Sedangkan di sini bukanya untuk bagasi itu jam 8.50. Nggak apa-apa kami menunggu, yang penting lancar. Pastinya datang lebih cepat sih, sekarang aku kayak 4-5 jam sebelum berangkat deh. Karena kalau imigrasi di Indonesia agaknya masih lama ya Mbak, kalau misalnya error kayak gitu. Jadi ya kita takutnya daripada nggak kekejar flightnya, jadi lebih cepat aja sih gitu. Jumat malam, Dirjen Imigrasi Silmi Karim meninjau langsung server layanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang menyebabkan antrean panjang sehari sebelumnya. Silmi menyebut penumpukan penumpang hari Kamis terjadi karena saat server mengalami kelumpuhan, penumpang reguler dan haji tiba bersamaan. Untuk mencegah penumpukan pemeriksaan dokumen penumpang, Ditjen Imigrasi telah menyiapkan 45 konter layanan manual dengan 90 petugas di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sudah lebih terkendali ya, saya lihat antrian, saya bahkan tadi mencatat berapa lama pelintas itu berproses di counter ya. Saya rasa tidak terlalu lama, masih hitungan 10-20 menit ya, karena di sini teman-teman juga sudah lebih bisa mengantisipasi ya, walaupun masih sistem masih belum pulih, tetapi secara proses manual sudah lancar pengaturannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta maaf atas gangguan server Pusat Data Nasional yang berakibat gangguan pada sejumlah layanan publik, salah satunya sistem informasi keimigrasian di bandara. Kemenkominfo menyebut sebagian layanan keimigrasian telah kembali beroperasi. Langkah pemulihan masih terus dilakukan dan untuk memperlancar layanan keimigrasian dijalankan dengan kombinasi verifikasi manual. Langkah-langkah pemulihan terus kami lakukan
dengan perkembangan sebagai berikut. Pertama, sebagian layanan keimigrasian seperti paspor, visa, izin tinggal, dan perlintasan sudah mulai kembali beroperasi. Sebagian layanan melalui autogate di Bandara Soekarno-Hatta telah kembali beroperasi secara bertahap. Sedangkan layanan autogate di bandara lain masih terus diupayakan pemulihannya. Agar proses keimigrasian dapat berjalan terus, layanan kombinasi dengan verifikasi manual masih dilakukan. Kapolri melakukan asesmen dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mencari tahu penyebab lumpuhnya server Pusat Data Nasional Kemenkominfo yang mengakibatkan gangguan layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Kapolri, jika memang ada dugaan pidana serangan siber, polisi akan memproses hukum. Saya kira terkait dengan hal-hal yang bersifat serangan cyber, kita memiliki kerjasama dengan PSSN untuk melakukan semacam asesmen riset. Nanti apabila ditemukan, maka kemudian peristiwa pidananya diproses oleh kepolisian. Ini sudah biasa kita melaksanakan join dengan teman-teman yang membidangi cyber. Saya kira itu. Kepala Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek Pratama Persada mengungkap ada indikasi server PDN Kemenkominfo yang melayani sistem keimigrasian lumpuh akibat terkena serangan siber. Menurut Pratama, kalau sistem backupnya cukup baik, pemulihan tak akan memakan waktu lama. Pratama juga mengingatkan potensi pencurian data pribadi seperti paspor dari peristiwa ini. Dari indikasi-indikasi yang ada, kemudian dari pengalaman yang selama ini kita dapatkan, ini seperti terkena serangan peretas dan metode yang digunakan adalah pengiriman ransom, jadi kena ransomware sehingga sistem yang ada di server PDN, terutama sistem yang dimiliki oleh imigrasi, rusak. Kalau sampai si peretas ini tidak hanya melakukan ransom tetapi juga melakukan pencurian data, artinya data-data paspor kita mungkin sudah dicuri oleh mereka. Lantas saudara, bagaimana layanan keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta selagi server Pusat Data Nasional Kemenkominfo ini belum sepenuhnya pulih? Sudah ada jurnalis Kompas TV Dipo Nur Bahagia di pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dipo, selamat sore. Apakah sampai dengan sore hari ini masih terjadi penumpukan pemeriksaan keimigrasian penumpang di SUTA? Termasuk juga apa langkah yang diambil oleh pihak terkait ini agar tidak terjadi antrean panjang seperti sebelumnya? Ya, selamat sore Niluh dan juga saudara. Kalau kita berkaca pada fakta di lapangan, tentunya kita harus melakukan observasi, tetapi sayangnya kita tidak bisa masuk lebih jauh ke area kedatangan karena tentu ada aturan yang kemudian diterapkan oleh pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya pada saat pengecekan imigrasi terkait dengan keamanan dan lain sebagainya. Tapi tadi kami mencoba untuk menanyakan sejumlah penumpang, apakah kemudian kondisi di dalam ini masih terjadi antrian panjang dan berapa lama kemudian mereka harus menunggu. Tadi kami sempat berbincang dengan salah satu penumpang yang baru saja tiba dari Spanyol sekitar pukul 2 siang hari tadi. Ia menunggu, mengaku membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam gitu untuk kemudian menyelesaikan sejumlah verifikasi yang kemudian dilakukan oleh pihak imigrasi. Artinya ini memakan waktu yang cukup panjang dan tentu ada indikasi bahwa betul proses verifikasi ini nampaknya sebagian masih dilakukan secara manual. Ini juga yang kemudian sebelumnya sudah dikonfirmasi oleh pihak Kominfo. Meskipun sebagian layanan keimigrasian khususnya adalah autogate ini sudah dapat mulai beroperasi, tetapi ini dikombinasikan dengan verifikasi yang dilakukan secara manual oleh pihak imigrasi. Tentu hal ini sekali lagi masih harus kami konfirmasi seberapa dalam tanda kutip parah gitu ya. Server error ini berdampak kepada kemudian pemeriksaan yang dilakukan kepada para penumpang. Apakah kemudian betul masih cukup panjang antrian di dalam atau tidak, ini kita masih harus konfirmasi lagi kepada pihak-pihak terkait. Tetapi sebelumnya seperti yang juga tadi sudah disebutkan bahwa Dirjen Imigrasi Silmi Karim juga sudah memantau secara langsung, baik itu di pintu keberangkatan,
maupun di pintu kedatangan terkait dengan bagaimana kemudian layanan imigrasi ini harus tetap berjalan untuk kemudian mengakomodir proses verifikasi yang harus dilakukan kepada para penumpang. Oleh karenanya pihak dari imigrasi sudah menyediakan sejumlah langkah, beberapa diantaranya ialah menambah 100 personil begitu ya di tempat pemeriksaan imigrasi ataupun di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk kemudian menambah amunisi dalam tanda kutip begitu ya untuk kemudian proses pemeriksaan ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan juga efektif, kemudian juga melakukan proses backup data, tentu juga memperlakukan sistem passenger analysis untuk kemudian mengantisipasi jika ada penumpang daftar cekal yang melintas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir tentu juga menyediakan ruang tunggu tambahan dengan 100 kursi untuk kemudian dapat digunakan baik oleh WNI dan juga WNA agar tidak terjadi antrian dari para penumpang, Nilu. Terima kasih Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, seorang pelajar berusia 13 tahun ditemukan meninggal dengan luka-luka lebam di Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu 9 Juni lalu. LBH Padang menduga pelajar tersebut tewas karena dianiaya polisi. Jadi baru lagi Avian, cepat keringnya baru selamanya. Yeay, jadi baru lagi. Avian, cat kayu dan besi. Percaya Avian Brands. Aku pilih Morinaga. Moricare Plus Triple BV-nya dukung kecerdasan multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Baru Entrasolken, susu steril dengan ekstrak buah zaitun. Bisa bantu sehatkan jantung, kuatkan tulang. Jadi bisa aktif setiap saat. One can a day. Yes, I can. Entrasolken. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Tanpa kompromi pada kualitas, untuk memberikan hasil akhir halus dan merata. Dengan reologi lebih optimal, menutup permukaan dengan maksimal. Proses pengecatan bersih dan tercipta warna yang memukau. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Saudara, diduga karena korsleting bengkel bus Damri di Wonokromo, Surabaya, Sabtu siang terbakar. 7 kendaraan termasuk 1 bus listrik ikut terbakar. Garasi bis Damri kebakaran. Kebakaran terjadi di bengkel bus Damri Wonokromo, Surabaya, Sabtu siang. Akibat peristiwa ini total ada 7 kendaraan terbakar, yaitu 1 mobil bus listrik, 4 mobil, dan 2 sepeda motor. Saat kebakaran terjadi, kondisi bengkel bus Damri tidak ada aktivitas pekerja. Tiga 13 truk damkar kota Surabaya langsung memadamkan bengkel bus Damri ini. Tim damkar berusaha melokalisir api agar tidak merambat ke permukiman warga. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga kebakaran berasal dari korsleting panel listrik yang menyambar bus listrik dan kendaraan lain.
Tidak ada korban jiwa, saudara, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Bu, untuk listriknya itu dari bis apa dari apa, Bu? Dari panel kayaknya. Oh, panel ya, Bu? Iya. Bukan berarti bis ya, bukan bis. Bukan. Jadi kayaknya dari panel, kemudian ya mungkin tadi merambat itu. Akhirnya kena bis, kebetulan itu bis listrik, kemudian juga 4 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Sorotan selanjutnya, saudara, seorang pelajar berusia 13 tahun ditemukan meninggal dengan luka-luka lebam di Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu 9 Juni lalu. Rekaman video amatir menunjukkan jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, kemudian dijemput pihak keluarga yang sebelumnya kehilangan salah seorang anggota keluarganya. Sebelum ditemukan tewas, korban berada di jembatan Kuranji yang saat itu diduga sedang terjadi tawuran sehingga polisi datang ke lokasi kejadian. Tawuran udah baru ada masih kakul nah. Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menduga pelajar yang ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji Padang diduga akibat dianiaya polisi. Direktur LBH Padang, Indira Suryani, mengaku telah melakukan investigasi terhadap kasus itu dan mengarah pada adanya unsur penganiayaan sebelum korban tewas. Yang kami temukan juga ternyata dalam kasus penyiksaan ini yang dilakukan oleh tim Tabarat Polda Sumbar sebanyak 30 orang ini bukan hanya saudara AM, anak AM yang menjadi korban, tetapi ada korban-korban lainnya yang kami temukan dan mereka juga mendapatkan tindakan kekerasan dari anggota kepolisian. Kami mengidentifikasi ada 5 orang anak dan 2 orang dewasa berumur 18 tahun yang menjadi korban juga dalam peristiwa ini ketika pengamanan mereka di jembatan Kuranji saat itu. Sementara itu, sebanyak 30 personel polisi diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polda Sumatera Barat buntut dari tewasnya seorang pelajar berusia 13 tahun di Sungai Batang Kuranji Padang, Sumatera Barat. Wakapolresta Padang, AKBP Ruli Indra Wijayanto, memastikan jika ada tindakan anggota atau personel anggotanya yang melanggar, maka akan ditindaklanjuti. Ruli menyebut berdasarkan keterangan saksi, korban diduga tewas usai melompat dari jembatan Batang Kuranji saat hendak diamankan polisi. Pak Jeffrey Mon. Apa mana nama pasien juga ya? Bukan sih. Oke, Miko tadi ngecek. Rekam juga. Anu ini belum oknum ya, tapi kita meminta keterangan kurang lebih sekitar 30 personil yang pada saat malam itu bertugas dan mengamankan dari rombongan anak-anak yang diduga melakukan aksi tawuran. Ya, kita meminta keterangan dari saksi-saksi, terus kemudian juga kita masih menggali informasi-informasi dari yang lainnya. Karena kita masih baru mendapatkan sumber keterangan dari salah satu sumber informasi atas nama Adit PU yang merupakan temannya pada saat berboncengan, itu ada ajakan kepada yang bersangkutan saat diamankan itu untuk melompat. Sedangkan posisi jembatan itu dengan kondisi di bawah itu cukup dalam sekali, kurang lebih ada 25 meter. Itu kita sudah lakukan kegiatan olah TKP. Seorang pelajar ditemukan tewas dengan luka lebam di Sungai Batang Kuranji, Kota Padang. LBH Padang, saudara, menduga bahwa korban ini meninggal akibat dianiaya anggota Polri. Apa bukti yang didapat oleh LBH? Kita bahas sore hari ini bersama Direktur LBH Padang sekaligus kuasa hukum keluarga korban, Indira Suryani. Kami juga, saudara, sudah mencoba mengundang pihak kepolisian namun belum dapat bergabung karena masih berada di TKP dan juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Mbak Indira, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore Mbak, insya Allah sehat. Mbak Indira, apa yang mendasari LBH sampai menyebut bahwa ini tewas karena dianiaya oleh polisi? Pertama, kami melihat dari hasil foto jenazah yang dikirimkan oleh keluarga, yang juga diberitahukan kepada kami, banyak tanda kekerasan
yang muncul di tubuh korban, ada di bagian punggung, pergelangan tangan, dan banyak di bagian tubuhnya, dan juga ada darah di telinga korban begitu. Jadi hasil identifikasi foto kami meyakini ada tindakan penyiksaan terlebih dulu yang dirasakan oleh korban sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Oke, dan temuan-temuan itu sudah saat ini diserahkan ke polisi? Ya, kami sudah tentu saja keluarga ketika melapor juga memperlihatkan hasil tanda kekerasan, tetapi ada satu hal yang tidak make sense bagi kami dari pernyataan kepolisian. Kejadian itu terjadi pada tanggal 9 Juni ketika itu jam 3:30 pagi ya. Jadi kalau dia bilang korban melompat saat itu lalu ada yang melihat, kenapa tidak ada yang menolong korban, dan mayat itu ditemukan sekitar pukul 10 pagi. Bagi kami itu tidak make sense gitu, karena ada keterangan saksi yang kami temukan bahwa dia sempat awalnya si korban ini berboncengan dengan temannya, dia diboncengan, lalu kemudian dia diduga ditendang oleh anggota Sabara Polda Sumbar, lalu mereka terpelanting ke arah kiri jalan, dan kemudian dia berjarak 2 meter dari saksi A. Ketika berjarak 2 meter itu, saksi A sempat diamankan, dibekuk oleh anggota kepolisian, dan kemudian dia nampak korban AM, anak AM ini dilingkupi oleh kepolisian begitu. Jadi diputarin begitu ya, dia di tengah di situ gitu. Oke. Jadi bagi itu nggak make sense aja kalau dibilang misalnya dia melompat jam 3:30 pagi itu, tapi kenapa tidak ada pencarian saat dia melompat itu? Oke. Itu hal yang tidak make sense bagi kami. Anda mengetahui siapa saksi yang disebut melihat korban ini melompat? Jadi memang kami mengidentifikasi ya. Jadi saat itu tidak benar bahwa ada tawuran yang terjadi di saat itu. Yang hasil investigasi kami, teman-teman ini, anak-anak muda ini rata-rata di bawah umur, mereka kemudian bermotor ya ketika itu malam minggu, dan kemudian datanglah kemudian barisan patroli dari tim Sabara Polda Sumbar, lalu mengamankan mereka dengan kekerasan begitu, dimulai dari jembatan Kuranji, lalu mereka dibawa di Polsek Kuranji, dan kami juga menemukan tanda-tanda kekerasan kepada saksi-saksi, 5 orang saksi anak dan juga 2 orang dewasa yang juga di tubuhnya, di bagian tubuhnya kami temukan tanda-tanda kekerasan berupa lebam-lebam dan juga ada sulutan rokok yang juga kami temukan begitu. Dan dari hasil itu mereka mengatakan bahwa saat itu kami diamankan dan keluar dari jam 10 pagi begitu. Jadi baik. Saksi yang mengatakan dia sempat melihat Afif dipukuli begitu. Itu yang tangan yang dia katakan. Tapi memang saja dalam situasi ini anak-anak ini saat ini takut untuk memberikan kesaksian karena dia butuh perlindungan dan jaminan keamanan dari kepolisian terhadap mereka begitu. Oke, baik, kita tahan di sana dulu Mbak Indira. Saya ingin memutarkan dulu statement yang keluar dari polisi karena sementara ini Mbak Indira ada sebanyak 30 personel polisi yang diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sumatera Barat ya, terkait dengan tewasnya seorang pelajar yang berusia 13 tahun ini. Nah, Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto ini memastikan bahwa kalau nanti memang ada tindakan personel anggotanya yang melanggar, maka akan ditindaklanjuti. Ini belum oknum ya, tapi kita meminta keterangan kurang lebih sekitar 30 personil yang pada saat malam itu bertugas dan mengamankan dari rombongan anak-anak yang diduga melakukan aksi tawuran. Ya, kita meminta keterangan dari saksi-saksi, terus kemudian juga kita masih menggali informasi-informasi dari yang lainnya. Karena kita masih baru mendapatkan sumber keterangan dari salah satu sumber informasi atas nama Adit PU yang merupakan temannya pada saat berboncengan, itu ada ajakan kepada yang bersangkutan saat diamankan itu untuk melompat. Sedangkan posisi jembatan itu dengan kondisi di bawah itu cukup dalam sekali, kurang lebih ada 25 meter. Itu kita sudah lakukan kegiatan olah TKP. Oke, Mbak Indira, kalau kita dengar tadi ya sudah ada yang diperiksa, ada 30 polisi yang diperiksa. Anda juga sudah melaporkan ini ke Polres, ke Polda ya. Bagaimana sejauh ini progres laporan Anda?
Jadi pasca kejadian tanggal 10 Juni itu keluarga korban, bapak korban langsung melaporkan kasus ini ke Polresta Padang dan Polresta sudah memproses itu. Tetapi memang ada beberapa hal yang menurut kami masih lalai. Kami saat ini masih menunggu proses otopsi, menunggu hasil otopsi keluar tentang bagaimana akibat ini ya tanda-tanda kekerasan dan juga akibat kematian yang kemudian dibuktikan dengan scientific evidence gitu. Dan sebenarnya dalam situasi ini kami mengatakan bahwa ketika kami meminta keterangan dari teman-teman anak-anak yang menjadi saksi itu, kami menanyakan apa tuduhan polisi terhadap teman-teman begitu, dan mereka menyampaikan bahwa kami dituduh akan melakukan tawuran dan kami dipaksa untuk mengatakan kami akan tawuran. Dan kemudian saya tanyakan apakah saat itu kalian membawa senjata tajam, dan mereka menjawab tidak ada, dan memang di jam 10 pada tanggal 9 Juni itu kan mereka dilepaskan begitu saja Mbak situ. Tidak. Mbak Indira, saya ingin penegasan kembali. Jadi bukti yang sudah dimiliki oleh LBH terkait dengan yang bisa membuktikan bahwa memang ada penganiayaan terhadap korban ini apa? Satu, kami punya hasil dokumentasi foto di bekas tubuh korban yang sangat kelihatan jelas, itu bekas kekerasannya berupa lebam-lebam. Kedua, kami mengantongi beberapa keterangan saksi-saksi yang kemudian mengatakan bahwa memang ada penyiksaan itu, dan kami juga menemukan di saksi-saksi yang lainnya, di tubuh saksi-saksi lainnya 5 orang saksi, anak dewasa, mereka juga mendapatkan penyiksaan dari itu lukanya mirip dengan yang di tubuh korban? Macam-macam Mbak, ada yang kemudian bekas pukulan, bekas tendangan, ditendang jatuh lalu kemudian keseret, ada bekas sulutan rokok juga yang kami temukan, dan juga ada pukulan bekas rotan. Oke. Kemudian ini kan Anda menyebut bahwa ini diduga dilakukan polisi. Nah, apa bukti mengarah ke sana? Iya, karena yang saat itu mengamankan mereka yang patroli kan tim Sabara, mereka ada 30 orang, dan biasanya teman kami memang sebelumnya tim Sabara Polda Sumbar sudah pernah juga dilapor atas kasus yang mirip juga seperti ini, tetapi kemudian situasinya mereka mempunyai alibi ya untuk kemudian melindungi diri. Ini bukan kasus pertama Sabara yang dilaporkan ke LBH Padang, dan kemudian ini banyak saksi-saksi anak sebenarnya yang melihat peristiwa itu, dan bekas penyiksaan itu juga muncul di tubuh anak-anak lainnya, dan itu meyakinkan kami bahwa sebelum AM meninggal itu ada tindakan penyiksaan yang ya dapatkan dari anggota kepolisian. Mbak Indira, apa yang disampaikan oleh pihak keluarga, ada harapan disampaikan oleh pihak keluarga? Kemarin ketika kami datang ke Polresta Padang, keluarga menyampaikan tentu saja dia ingin kasus ini berproses dengan cepat, dia minta keadilan atas kematian anaknya, dan kita tidak ingin kepolisian kemudian mengaburkan fakta-fakta dalam peristiwa ini. Dalam pengalaman kami, kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian seringkali ada 2 modus mereka untuk mencari alibi dalam meminta impunity atas kasus hukum ini. Pertama, dikatakan dengan alibi bunuh diri, yang kedua adalah dalam upaya mempertahankan melawan petugas. Dan mohon kepada untuk kepolisian untuk transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan sesungguhnya untuk para penyintas anak yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian. Baik, terima kasih Mbak Indira Suryani, Direktur LBH Padang yang juga adalah kuasa hukum dari keluarga korban. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Saudara, kami akan kembali dengan informasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Propam dan Bareskrim Polri mengawal proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh Polda Jawa Barat. Pilih Morinaga. Moricare Plus Triple BV-nya dukung kecerdasan